Itu jam 1 pagi. Suara gerobak itu datang setiap malam, tapi hanya setelah pukul 1 dini hari. Krek, krek, bakso, bakso. Suara roda kayu yang bergesekan dengan aspal dan teriakan lirih itu sudah sering terdengar sejak 3 malam terakhir di kampung Cilangkara. Rudi, seorang pemuda yang bekerja sebagai penulis online, mulai menyadarinya. Awalnya dia pikir itu halusinasi, tapi malam-malam berikutnya suara itu makin jelas. Anehnya setiap pagi tidak ada satupun warga yang mengaku mendengar suara itu. Rudi pun bertanya kepada Bu Marni, tetangga tua di sebelah rumah. "Bi, semalam dengar suara penjual bakso enggak?" Bu Marni diam, wajahnya langsung berubah pucat. "Nak, jangan kamu sebut-sebut suara itu lagi. Sudah 40 hari dia meninggal." Rudi tertegun. "Siapa, Bu?" "Pak Baskoro yang biasa lewat sore." "Pak Baskoro, iya. Dia ditemukan tenggelam di sungai belakang waktu hujan besar minggu lalu. Katanya sih dia kepeleset waktu dorong gerobaknya. Gerobaknya ikut tenggelam, belum ketemu." Bu Marni lalu menatap Rudi tajam. "Kalau kamu dengar suara bakso malam-malam, jangan panggil, jangan buka pintu, jangan tengok jendela." Tapi larangan itu justru bikin Rudi makin penasaran. Malam keempat, Rudi sengaja begadang jam 1:10. Krek, krek, bakso. Suara itu datang lagi. Kali ini lebih dekat, seperti di depan rumahnya. Rudi melangkah ke jendela perlahan, tirai disibak pelan. Dan di bawah cahaya lampu jalan, terlihat seorang pria tua berpeci mendorong gerobak bakso. Tapi gerobaknya basah kuyup, kayunya lapuk, seperti baru saja diangkat dari dasar sungai. Bahkan air menetes dari pinggir gerobak. Entah kenapa, Rudi keluar rumah. "Pak, saya beli baksonya." Pria tua itu berhenti, menoleh. Wajahnya pucat kehijauan, seperti orang tenggelam lama. Matanya kosong, ia tak bicara, hanya menunduk, lalu mulai menyendok bakso dari kuah. Uap panas naik, tapi baunya bukan seperti kaldu. Bau amis, seperti darah dan bangkai. Rudi menahan mual saat mangkuk disodorkan padanya. Di dalamnya, baksonya terlihat aneh, berurat, berwarna keabu-abuan, dan di sela kuahnya ada jari kecil seperti milik anak-anak. Rudi menjatuhkan mangkuk itu dan berlari ke dalam rumah. Nafasnya terengah, pintu ia kunci, jendela ditutup rapat. Tapi saat ia menoleh ke arah luar, gerobak itu sudah tidak ada. Bahkan jejak air di jalan pun mengering seketika. Keesokan harinya, Rudi pergi ke balai RT. Ia bertemu Pak RT dan menceritakan semuanya. "Anak-anak juga pernah lihat, tapi takut cerita," kata Pak RT lirih. "Waktu Pak Baskoro meninggal, ada rumor, katanya ia pernah buat perjanjian biar dagangannya habis." "Perjanjian? Dengan siapa?" kata Rudi tertegun. Pak RT mengangguk pelan. "Ada dukun tua di hutan kecil belakang kampung. Konon Pak Baskoro bawa sesajen ke sana tiap malam Jumat. Tapi saat gerobaknya tenggelam, jasadnya ditemukan, tapi lidahnya putus dan tangannya menggenggam kunci gerobak." Malam itu, malam Jumat Kliwon, Rudi kembali mendengar suara bakso. Tapi kali ini bukan suatu suara, ada 2, 3, bahkan 5 suara bersahutan. Saat ia intip lewat jendela, ada 5 gerobak berjalan perlahan, mendorong sendiri tanpa penjual. Wajah Rudi pucat. Tiba-tiba suara pintu depan diketuk. Tok, tok, tok. "Nak, buka baksonya. Masih ada yang belum bayar. Baksonya belum lunas."
Itu suara Pak Baskoro, tapi dari dalam rumah. Rudi berteriak histeris. "Ah!" Pagi setelah malam Jumat Kliwon itu, warga geger. Rumah Rudi terbuka, tidak ada yang menjawab ketika dipanggil. Tetangga melapor ke Pak RT, dan saat mereka masuk, rumahnya dingin, lampu masih menyala, tapi Rudi menghilang. Tidak ada jejak perlawanan, tidak ada kerusakan. Yang tersisa hanyalah semangkok bakso di atas meja, dan pintu belakang rumah terbuka. Pak RT melihat ada jejak kaki basah menuju keluar rumah, lalu berhenti di tepi sungai belakang kampung, dan di bawah pohon bambu besar. Mereka menemukan kunci gerobak bakso yang dulu digenggam jenazah Pak Baskoro. Beberapa hari kemudian, seorang nelayan di desa sebelah mengaku melihat gerobak bakso didorong oleh seseorang yang mirip Rudi. Tapi anehnya, pria itu tak menyahut saat dipanggil. Dia hanya diam, terus mendorong gerobak, menyusuri jalan pinggir sungai malam-malam. Warga mulai percaya Rudi kini menggantikan Pak Baskoro. Perjanjian yang dulu dibuat butuh pengganti. Dan karena Rudi melanggar larangan, memanggil, membuka pintu, menerima bakso, arwah Baskoro bebas dan Rudi mengambil alih kutukan gerobak itu. Kini gerobak itu akan terus berjalan, menawarkan bakso ke siapapun yang masih terjaga tengah malam. Dan jika kamu menjawab, "Iya Pak, saya beli," maka kamu akan jadi penerus berikutnya. Dan jika kamu melihat gerobaknya basah kuyup, sudah terlambat. Giliran kamu menggantikan Rudi.